Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Nah, seperti biasanya jadi kali ini kita akan membahas soal Sipen Maru Poltekkes. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Sipen Maru Simama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Sipen Maru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal asli Sipen Maru Poltekkes tahun 2022. Nah, di mana kali ini saya akan membahas soal biologi. Kenapa? Karena soal biologi ini adalah salah satu soal yang sangat penting dan penilaiannya itu sangat besar gitu. Karena kan kesehatan itu menyangkut pautnya lebih ke biologi. Jadi kalian usahakan gitu ketika mengerjakan soal Simama, kalian harus paham, harus bisa menyelesaikan soal biologi ini. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal biologi. Ini adalah soal yang pertama, di mana dijelaskan di sini ada urutan basa nitrogen mRNA hasil transkripsi menggunakan cetakan tunggal DNA komplement dari CATG-CATT adalah, wah, ini soalnya agak, mungkin kalau udah berpikir agak pusing gitu, kok banyak kode-kode yang sangat-sangat memusingkan gitu. Nah, di sini A jawabannya GUAC bisa dibaca, B-nya GTAC-GTAA, C-nya GTAGCUCC, D-nya CUAC-GUGG, dan E-nya CTACGTAA. Manakah jawaban yang paling benar? Nah, kalian di sini harus paham terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembahasan teorinya. Nah, jadi kalian di sini harus paham terlebih dahulu mengenai transkripsi dalam ilmu biologi. Nah, jadi ketika pembentukan suatu protein atau pembentukan sintesis protein, itu ada yang namanya proses transkripsi. Jadi transkripsi ini merupakan tahap awal dari sintesis protein. Nah, dalam tubuh kalian ketika pembuatan protein, ketika pengolahan protein, itu ada yang namanya transkripsi. Nah, pada tahap transkripsi, ini kalian harus tahu dulu gitu teorinya. Karena kalau kalian belum tahu gitu secara dasar biologi yang sebelumnya, penjelasan ini pun akan kurang dipahami gitu. Karena kalian harus paham terlebih dahulu apa itu DNA, apa itu RNA, mRNA, kemudian proses transkripsi, proses metabolisme, itu kalian harus paham. Dan proses genetik, ini di bab genetik gitu ya, kalian juga harus paham. Nah, tapi kalau kalian udah membeli bukunya, kalian tenang aja gitu, karena kalian udah diberikan pembahasan teorinya, pembahasan soalnya, jadi kalian tinggal rajin-rajin gitu belajar mengikuti pembelajaran yang ada di kursusnya, jika kalian udah membeli bukunya itu. Khususnya buat kalian yang dari SMK, dari IPS, atau yang jurusan yang bukan IPA gitu, pasti kalian sangat kurang sekali informasi mengenai pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi
dan mata pelajaran IPA lainnya. Nah, pada tahap ini terjadi pembentukan RNA dari salah satu rantai tunggal DNA komplement. Jadi pada tahap transkripsi ini ada pembentukan RNA dari salah satu rantai tunggal DNA komplement. Nah, sebenarnya dalam pembentukan RNA ini hanya terjadi pengubahan basa nitrogen timin. Nah, kalian harus tahu T itu ada namanya timin, urasil. Kemudian kalian juga harus paham di sini yang harus dicatat gitu ya. Dalam proses transkripsi ini ada perubahan basa nitrogen timin tandanya T, DNA menjadi urasil U, mRNA. Yang tadinya timin itu suatu DNA dan ditranskripsikan menjadi mRNA, berubah menjadi urasil mRNA. Nah, jika kalian udah tahu ini, ternyata ketika transkripsi DNA itu yang berubah itu hanya T menjadi U ketika transkripsi di awal sintesis protein ini. Sehingga kalian tidak perlu pusing gitu. Jadi, tinggal mengganti saja. Karena untuk cetakan tunggal DNA komplement, jika mentranskripsi DNA sensei, maka urutan mRNA akan sama dengan DNA komplement. Tinggal mengganti T dengan U saja, begitu. Jadi intinya, tadi awalnya DNA komplementnya itu CAT, GCA, dan TT. Dan mRNA-nya itu menjadi CAU, GCA, UU. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Gimana? Paham bukan? Intinya, kalian harus tahu dulu teorinya. Intinya, kalian harus paham dulu setiap subbab yang sering keluar di si mama ini dan pahami teorinya, nanti juga kalian akan terbiasa. Dan kalau udah punya dasarnya, mengerjakan soal seperti ini akan sangat mudah. So, buat kalian, supaya lebih paham lagi, pesan bukunya dari sekarang. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini lebih ke kontrasepsi ya. Nah, kalian juga harus paham karena kan kalian nanti akan jadi petugas kesehatan juga gitu. Nanti yang diujikan soalnya juga ya seperti ini juga. Nah, soalnya kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dan dapat dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah A. Tubektomi, B. Vasektomi, C. Testiktomi, D. Ovariotomi, E. Prostatiotomi. Jawabannya yang mana nih? Kalau ovario ya pastinya tidak dong, karena laki-laki kan tidak punya ovarium. Nah, di sini kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dilakukan pada organ reproduksi laki-laki yang mana? Nah, kita pahami terlebih dahulu semuanya. Nah, berikut ini penjelasan tentang istilah yang terdapat pada opsi jawaban di atas. Nah, ada yang namanya tubektomi. Ini adalah pemotongan atau pengikatan saluran sel telur, tuba Fallopi, agar sel telur tidak mencapai rahim. Tubektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi wanita, jadi bukan untuk laki-laki. Kemudian untuk vasektomi adalah pemotongan atau pengikatan saluran sperma atau vas deferens agar sperma tidak keluar bersama air mani. Vasektomi merupakan metode KB permanen untuk laki-laki. Jadi jawabannya yang mana nih menurut kalian jika udah tahu pembahasannya di sini? Kemudian yang ketiga ada testiktomi, adalah pengangkatan testis atau kantong sperma karena suatu penyakit, bukan metode kontrasepsi. Kemudian ada ovarioktomi, pengangkatan ovarium, kantong sel telur karena suatu penyakit, bukan metode kontrasepsi. Kemudian ada prostatiotomi, adalah pengangkatan kelenjar prostat karena suatu penyakit, bukan metode kontrasepsi juga. Jadi kontrasepsi KB permanen yang bisa dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah vasektomi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gimana kalau kalian udah paham, udah tahu teorinya, kalian tinggal checklist aja dan tinggal pilih jawabannya. Kalian tidak akan pusing gitu ya. Intinya pahami dasar teorinya, konsep teorinya, pola soalnya, pola pembelajarannya. Kalian harus paham itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan soal kali ini mengenai soal biologi. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran buat kalian ya. Dan nanti jika kalian ingin tahu lebih dalam mengenai soal-soal si mama, kalian tinggal beli aja bukunya.
Oke, saya Deden Niptaul Hidayat. Sampai jumpa kembali di pembahasan soal selanjutnya.